Bertemu kembali bersama Jore Farm di YouTube Jore Farm. Kali ini teman-teman, saya akan mengajak teman-teman membahas sedikit tentang kolam kita, yaitu tentang menentukan pompa air, teman-teman. Karena banyak pertanyaan teman-teman di sini, dan bahkan sudah membeli pompa gitu ya. Dan menurut saya membeli pompanya belum tepat. Kenapa? Karena pembelian pompa air itu harus disesuaikan dengan debit air kolam kita. Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas, tetapi sebelumnya teman-teman silahkan di subscribe dulu sebelum kita lanjutkan, dan di share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih teman-teman. Baiklah teman-teman, pembelian pompa air, banyak teman-teman yang tanya ya, Bang, saya beli pompanya itu yang gimana? Ada yang bilang, Bang, saya sudah beli pompa 3000 liter per jam. Bang, saya udah beli pompa 4000 liter per jam. Tapi rata-rata teman-teman kan di sini yang nanya ke saya itu masih baru mencoba nih. Wajar, teman-teman juga belum begitu familiar dengan pompa-pompa air ini. Nah, yang mau saya share di sini adalah bagaimana cara kita menentukan pompa air yang tepat untuk kolam kita. Nah, sebelum kita membeli pompa air, kita harus menghitung dulu debit air di kolam kita. Nah, contohnya kolam saya ini ada 6 tandon. 6 tandon dikali 1000 liter, sehingga kolam saya airnya itu ada 6000 liter. Nah, pada sistem RAS, pada budidaya sistem RAS, diusahakan air di dalam kolam itu sirkulasinya 1,5 sampai 2,5 kali ya. Artinya jika ini 6000, minimal air yang masuk ke dalam kolam itu 9000 liter per jam, sampai 2,5 kali daripada debit air ini, atau 15.000 liter per jam. Sehingga teman-teman, jika teman-teman punya misal ya 6 meter kubik air seperti saya, teman-teman menggunakan pompa air yang 3000 liter per jam, saya rasa teman-teman itu sangat kurang karena tidak sampai setengahnya. Dan teman-teman harus tahu bahwa jika jarak antara pipa masuk kolam dan jarak antara pompa air itu ada 1 meter, yang di keterangan di dalam di kotak pompa air itu misalnya 3000 liter per jam, itu pada ketinggian 0 meter. Jika pompanya itu ketinggiannya 1 meter, itu akan berkurang lagi teman-teman. Jadi dia akan berkurang lagi, dia tidak akan sampai 3000 liter per jam. Sehingga teman-teman harus memperhitungkan jarak antara pompa air ke kolam juga ya. Jadi misalnya jarak pompa ke kolam itu ada 1 meter, kita harus memperhitungkan berapa tenaga yang hilang akibat jarak ketinggian tersebut ya. Jadi misal kita punya pompa air 6000 liter per jam, seperti misalnya kolam saya kan 6000 ya, atau kita punya pompa 9000 liter per jam, tetapi karena jaraknya itu 1 meter pompa ke kolam, yang 9000 itu akan berkurang ya. Kekuatan 9000 itu akan berkurang, mungkin 7000 gitu teman-teman, atau mungkin 6500 per jam. Jadi tetap kita tidak dapat. Jadi artinya kita harus melebihkan. Jika kolam kita itu 6000 liter, sebaiknya kalau mau maksimal kita harus punya 12.000 liter per jam ya. Minimal ya teman-teman ya. Kalau bisa 15.000 liter per jam, sehingga di dalam kolam ini kita bisa memelihara 400 ekor per kubik air. Sampai panen itu dia 100 kilo per kubik air. Seperti itu sih teman-teman, kalau prinsipnya yang saya pelajari ya. Tapi saya belum sampai di 400 ekor per kubik air. Saya sampai di 250 ekor. Nah,
Teman-teman yang lihat channel ini pompa air saya belum begitu maksimal karena saya masih tahap eksperimen. Eksperimen saya pada tahap apakah kolam ini dapat menghidupkan si ikan dan saya bisa panen dengan bobot 250 gram. Hanya sampai di situ saja. Ternyata saya sudah bisa panen di 250 gram. Nah, teman-teman, untuk lebih detailnya teman-teman bisa komen di kolom komentar maksud yang saya kasih tahu tadi, atau apa yang saya kasih tahu tadi bisa diperjelas di kolom komentar. Oke, baiklah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa dulu saya share ke teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk perbandingan atau bahan teman-teman untuk membeli pompa air teman-teman ya. Baiklah teman-teman, terima kasih. Salam ternak dari Jore Farm.